Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Siti Robiah Yuniatun, mahasiswa alih jenjang kelas A, akan menyampaikan proposal dengan judul Perbandingan Efektivitas Buteyko dengan teknik nafas dalam terhadap saturasi oksigen pada pasien asma di RSUD Aji Barang. Latar belakang asma adalah suatu keadaan di mana saluran nafas mengalami penyempitan karena hiperaktivitas pada rangsangan tertentu yang mengakibatkan peradangan. Penyempitan ini biasanya bersifat sementara. Menurut Wahid Suprapto 2013. Menurut data Rikesdas 2018, prevalensi penyakit asma di Kabupaten Banyumas sebanyak 4.436 jiwa, sedangkan data entry Standar Informasi Manajemen Rumah Sakit RSUD Aji Barang, jumlah kasus rawat inap pada bulan Januari sampai dengan September 2020, asma sebagai diagnosa utama sebanyak 85 kasus, sedangkan asma sebagai diagnosa sekunder sebanyak 30 kasus, dan jumlah kasus asma di poli sebanyak 1.572 pasien, sedangkan di IGD sebanyak 441 pasien. Penata laksanaan farmakologis asma sangat bermanfaat bila terjadi serangan asma. Kelemahan dari penggunaan terapi farmakologi jangka panjang yaitu memiliki efek terutama jika kita tidak melakukan kontrol pengobatan. Dalam Dukarme F. dan di Salvio 2004 dalam Mahmud 2018. Penata laksanaan non-farmakologis dikembangkan sebagai pelengkap farmakologi untuk meningkatkan kontrol asma. Penata laksanaan non-farmakologi dapat dilakukan melalui aktivitas fisik dan latihan nafas. Kalau saya lihat di RSUD Aji Barang, untuk pasien asma, latihan nafas yang diajarkan adalah latihan nafas diafragma. Berdasarkan literatur, penulis melihat efek dari teknik Buteyko sebagai alternatif pemenuhan oksigen yang lebih mutakhir, namun tindakan ini belum ada dalam standar operasional prosedur di RSUD Aji Barang. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membandingkan tindakan mana yang lebih efektif, apakah latihan nafas dalam ataukah teknik Buteyko. Dari uraian latar belakang di atas, maka didapatkan rumusan masalah apakah ada perbedaan efektivitas antara Buteyko dengan teknik nafas dalam terhadap peningkatan saturasi oksigen pada pasien asma. Tujuan dari penelitian. Yang pertama, tujuan secara umum, yaitu mengetahui perbandingan efektivitas Buteyko dengan teknik nafas dalam terhadap saturasi oksigen pada asma di RSUD Aji Barang. Tujuan khususnya yang pertama, mengidentifikasi efektivitas Buteyko pada pasien asma di RSUD Aji Barang. Yang kedua, mengidentifikasi efektivitas teknik nafas dalam pada pasien asma di RSUD Aji Barang. Yang ketiga, menganalisis perbandingan efektivitas Buteyko dengan teknik nafas dalam terhadap peningkatan saturasi oksigen pada pasien asma di RSUD Aji Barang. Tinjauan pustaka. Yang pertama, asma. Asma adalah gangguan pada saluran bronkial yang mempunyai ciri bronkospasme periodik, kontraksi spasme pada saluran pernafasan, terutama pada percabangan trakeobronkial yang dapat diakibatkan oleh berbagai stimulus seperti oleh faktor biokemikal, endokrin, infeksi, otonomik, dan psikologi.
Gejala asma sangat bervariasi antara seorang penderita dengan penderita yang lainnya. Gejala asma terdiri dari triad, yaitu dyspnea, batuk, dan mengi. Poin kedua yang kita bahas yaitu saturasi oksigen pada asma. Saturasi oksigen merupakan jumlah total oksigen yang terikat dengan hemoglobin di dalam darah, arteri. Banyak faktor yang mempengaruhi saturasi oksigen. Faktor secara klinis penting yaitu suhu, pH, dan PCO2. Alat yang digunakan untuk mengukur saturasi oksigen pada pasien asma, penulis menyebutkan penggunaan pulse oximetry, yaitu suatu metode non-invasif untuk monitoring oksigen saturasi atau SpO2 dari hemoglobin. Dari pembacaan pulse oximetry tersebut, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, Hb, yang kedua sirkulasi, yang ketiga aktivitas, yang keempat pencahayaan, yang kelima kondisi kulit. Yang ketiga, penata laksanaan asma. Tata laksana pasien asma adalah manajemen kasus untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas hidup agar pasien asma dapat hidup normal tanpa hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Tujuan dari penata laksanaan asma antara lain yang pertama, menghilangkan dan mengendalikan gejala asma. Yang kedua, mencegah eksaserbasi asma. Yang ketiga, meningkatkan dan mempertahankan faal paru seoptimal mungkin. Yang keempat, mengupayakan aktivitas normal termasuk exercise. Yang kelima, menghindari efek samping obat. Yang keenam, mencegah terjadinya keterbatasan aliran udara. Yang ketujuh, khusus anak untuk mempertahankan tumbuh kembang anak sesuai dengan potensi genetiknya. Tata laksana asma ada dua, yaitu pengobatan farmakologi dan pengobatan non-farmakologi. Pengobatan farmakologi sangat bermanfaat bila terjadi serangan asma. Bronkodilator yaitu obat yang melebarkan saluran nafas yang terbagi dalam dua golongan. Yang pertama simpatomimetik atau adrenergik, yang contohnya 1. Orsiprenalin, 2. Fenoterol, 3. Terbutalin. Golongan yang kedua yaitu santin atau teofilin, nama obatnya 1. Aminofilin, 2. Eupilin retard, 3. teofilin. Penata laksanaan non-farmakologi. Penata laksanaan non-farmakologi dapat dilakukan melalui aktivitas fisik dan latihan nafas. Latihan pernafasan mengakibatkan paru-paru akan lebih banyak menerima oksigen. Jumlah oksigen yang masuk ke dalam paru-paru mempengaruhi kerja tubuh atau jaringan sehingga dapat mempengaruhi nilai dari saturasi oksigen. Latihan pernafasan ada dua macam, yaitu 1. Latihan pernafasan dalam, 2. Latihan pernafasan Buteyko yang merupakan penggabungan dari teknik nafas dalam atau deep breathing dan kontrol pernafasan atau control pause. Latihan fisik yang pertama yaitu teknik relaksasi dalam. Teknik nafas dalam merupakan bentuk asuhan keperawatan untuk mengajarkan kepada pasien bagaimana cara melakukan nafas dengan lambat, dalam,
menahan inspirasi secara maksimal, dan bagaimana menghembuskan nafas secara perlahan. Menurut Baer dan Schmelzer 2002, teknik relaksasi nafas dalam bertujuan untuk meningkatkan ventilasi alveoli, memelihara pertukaran gas, mencegah atelektasis paru, dan meningkatkan efisiensi batuk. Teknik pelatih nafas yang kedua yaitu teknik pernapasan Buteyko. Teknik pernapasan Buteyko merupakan terapi komplementer untuk membantu penderita asma mencegah dan mengontrol gejala asma, serta menurunkan atau menghilangkan penggunaan obat-obatan. Teknik pernapasan Buteyko terdiri dari dua hal penting, yaitu relaksasi dan latihan. Pada tahap relaksasi, postur tubuh diatur senyaman mungkin, terutama bagian tubuh bagian atas. Ini berfungsi untuk merilekskan otot pernafasan dan iga secara perlahan-lahan, yaitu saat peregangan iga ke arah luar, sampai inspirasi dan penarikan iga ke arah dalam selama ekspirasi. Yang kedua, saat latihan pada asma dianjurkan untuk bernafas melalui hidung, tidak melalui mulut. Buteyko merupakan bernafas melalui hidung akan mengurangi hiperventilasi, sehingga cara terbaik menghemat CO2 yang keluar adalah dengan merelaksasikan otot-otot pernafasan, sehingga insufisiensi udara yang terjadi saat serangan akan berkurang. Yang keenam, pengaruh teknik nafas dalam dan teknik Buteyko terhadap saturasi oksigen. Yang pertama, pengaruh teknik nafas dalam terhadap saturasi oksigen. Bisa kita lihat, asma itu sendiri ada trias gejala, wheezing, deep snow, dan batuk. Pemberian teknik relaksasi nafas dalam yaitu inspirasi maksimal melalui hidung dan mengurangi kerja otot pernafasan. Akhirnya, meningkatkan perfusi dan perbaikan kinerja alveoli. Mengefektifkan difusi oksigen. Akhirnya, meningkatkan keadaan oksigen dalam paru dan meningkatkan saturasi oksigen. Yang kedua, pengaruh teknik Buteyko terhadap saturasi oksigen. Sama, asma itu sendiri yaitu nafas mengalami hiperventilasi atau tingginya pernafasan, sehingga mengalami kesulitan untuk bernafas. Teknik Buteyko hadir dengan melakukan serangkaian latihan pernafasan yang dilakukan secara sederhana sebagai manajemen penata laksanaan asma yang bertujuan untuk mengurangi kontriksi jalan nafas dengan prinsip latihan bernafas dangkal dan peningkatan kontrol nafas, sehingga terjadi peningkatan dari saturasi oksigen itu sendiri, serta berlatih untuk tidak mengalami ketergantungan dari obat. Secara teori, saya akan menjabarkan yang pertama, faktor presipitasi, yaitu adanya alergen, perubahan cuaca, tingkat stresor, lingkungan, aktivitas, itu akan menimbulkan serangan asma. Farmakologi hadir untuk pengobatan dari asma, yaitu sejenis bronkodilator, teofilin, glukokortikosteroid inhalasi.
Penata laksanaan selain farmakologi, juga ada non-farmakologi. Non-farmakologi untuk teknik nafas dalam, yaitu dengan peningkatan aktivitas beta-adrenerginik saluran nafas akan melakukan dilatasi bronkus sehingga terjadi peningkatan respirasi rate. Akhirnya peningkatan saturasi oksigen terpenuhi. Terapi non-farmakologi yang kedua yaitu teknik Buteyko, yaitu akan melakukan peregangan alveolus sehingga merangsang pengeluaran surfaktan. Dengan adanya pengeluaran surfaktan tersebut, tegangan permukaan alveoli akan menurun sehingga sesak pun turun, peningkatan respirasi rate, dan akhirnya terjadi peningkatan saturasi oksigen. Saturasi oksigen itu dipengaruhi juga oleh suhu, pH, PCO2, usia, dan jenis kelamin. Kerangka teori yang melandasi untuk penelitian saya kali ini yaitu yang di titik-titik ini tidak saya lakukan penelitian, yang dilakukan hanya yang garis lurus tidak terputus. Teknik Buteyko terhadap peningkatan saturasi oksigen dan teknik nafas dalam sebagai peningkatan saturasi oksigen, yang nantinya dua teknik ini saya bandingkan mana yang lebih efektif, apakah teknik nafas dalam ataupun teknik Buteyko. Dari kerangka teori tersebut akan didapatkan hipotesis H1, jika ada pengaruh keefektifan Buteyko dan nafas dalam terhadap saturasi oksigen pada pasien asma di RSUD Aji Barang tahun 2021. H0, jika tidak didapatkan pengaruh keefektifan Buteyko dan nafas dalam terhadap saturasi oksigen pada pasien asma di RSUD Aji Barang tahun 2021. Desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode kuasi eksperimen menggunakan pendekatan two-group, pre-test, dan post-test desain yang terdiri dari dua kelompok yang masing-masing kelompok diberikan intervensi yang berbeda. Kelompok yang pertama diberikan intervensi teknik nafas dalam, sedangkan kelompok yang kedua diberikan intervensi teknik Buteyko. Bentuk rancangan dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu untuk saturasi oksigen dengan kelompok eksperimen dengan teknik nafas dalam sebelum diberikan intervensi diberi keterangan OA1, saturasi oksigen kelompok eksperimen dengan teknik nafas dalam sesudah diberikan intervensi dengan keterangan OB1, saturasi oksigen kelompok eksperimen dengan teknik Buteyko sebelum diberikan intervensi diberi keterangan OA2, saturasi oksigen kelompok eksperimen dengan teknik Buteyko sesudah diberikan intervensi dengan keterangan OB2. Pemberian intervensi teknik nafas dalam dengan keterangan XA, pemberian intervensi Buteyko dengan keterangan XB. Untuk selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu semua pasien asma yang rata-rata datang berkunjung di Poli RSUD Aji Barang tahun 2021
Rata-rata pasien asma yang datang berkunjung pada periode Januari sampai dengan bulan November sebanyak 175 pasien. Sampel yang digunakan dengan teknik pengambilan sampel purpose sampling yaitu N-1 dikalikan T-1 lebih dari sama dengan 15 dengan keterangan N adalah perkiraan sampel dan T adalah banyaknya kelompok. Diperoleh hasil perkiraan sampel adalah 16 sampel. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di poli penyakit dalam 1, 2, dan 3 RSUD Aji Barang. Waktu penelitian yaitu pengambilan data akan dilakukan dalam rentang 1 bulan yaitu bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2021. Variabel penelitian. Dalam penelitian ini, variabel independennya atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain. Artinya, apabila variabel independen berubah, maka akan mengakibatkan perubahan variabel lain. Variabel independen di sini yaitu teknik Buteyko dan teknik nafas dalam. Yang kedua, variabel dependen. Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas, variabel dependen terikat pada penelitian ini yaitu saturasi oksigen pada pasien asma. Variabel independen yang kedua yaitu teknik Buteyko, yaitu latihan nafas lambat guna mengoptimalisasikan pernafasan dengan 15 kali latihan nafas dalam selama 15-20 menit dan kontrol pos selama 5-10 detik. Latihan selama 5 siklus selama 150 menit, 5 kali latihan nafas dalam, dan 1 kontrol pos 1 menit. Dilakukan 3 kali dalam seminggu selama 2 minggu. Cara pengukuran dengan protokol Buteyko, hasil ukur, min, skala ukur, rasio. Selanjutnya, variabel dependen yaitu saturasi oksigen pada pasien asma, yaitu presentasi oksigen yang terikat atau dibawa oleh hemoglobin, diukur dengan pulse oximeter dengan satuan persen, dan diukur sebelum dan setelah sampel melakukan latihan deep breathing. Dalam penelitian ini diambil 3. Cara pengukuran dengan menggunakan alat oximetry merek Fingertip Pulse Oximeter LK87 dalam persen, hasil ukur saturasi oksigen, skala ukur, rasio. Instrumen penelitian yaitu lembar observasi nilai saturasi oksigen dan frekuensi nafas pasien asma, diukur menggunakan alat standar operasional prosedur, stopwatch dan pulse oximeter, buku tulis dan alat tulis untuk menuliskan hasil pengukuran, dan menyertakan data demografi responden. Cara pengumpulan data yang pertama penyusunan proposal, yang kedua mengurus perizinan dari UHB Purwokerto dan RSUD Aji Barang, 3 melakukan uji etik dari UHB Purwokerto, yang keempat meminta izin kepala ruang di Poli RSUD Aji Barang, yang kelima perkenalan dengan pasien, 6 menyampaikan tujuan, 7 membagi inform konsen, 8 melakukan pengukuran SPO sebelum latihan, dan 9 melakukan tindakan, 10 melakukan pengukuran setelah latihan. Pengolahan dan analisa data. Pengolahan data melewati 1 editing, 2 coding, 3 entry, 4 cleaning. Analisa data
Yang pertama, analisa univariat, yaitu menganalisis SpO2 setelah dilakukan tindakan latihan nafas dalam dan buteiko. Untuk mengetahui gambaran tentang variabel independen yang diteliti, melihat gambaran tentang distribusi frekuensi variabel dependen dan independen yang diteliti meliputi mean, median, modus, rank, serta standar deviasi yang digambarkan dalam bentuk tabel atau grafik. Menurut Noto Atmojo 2015 dalam Maulidian 2017. Untuk selanjutnya, analisa bivariat. A. Uji normalitas. Untuk mengetahui kenormalan serta keselaratan data yang telah dilakukan dapat dilakukan dengan menggunakan program SPSS, menggunakan Shapiro-Wilks. Hasil uji dari normalitas tersebut dapat berupa nilai P kurang dari sama dengan 0,05, menandakan bahwa distribusi data tidak normal. Nilai P lebih dari 0,05 menandakan distribusi data normal. Yang B. Uji Wilcoxon. Kriteria pengujian jika dilakukan hasil H1 diterima apabila P lebih dari 0,05 dan H0 ditolak apabila nilai P kurang dari 0,05. Uji Mann-Whitney. Kriteria pengujian nilai P kurang dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan. Nilai P lebih dari 0,5 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Etik penelitian. Penulis mengajukan etik clearance kepada Komite Etik Penelitian, meminta izin persetujuan penelitian dari program studi ilmu keperawatan, kemudian perizinan kepada RSUD Aji Barang, tempat untuk dilakukannya penelitian, melakukan informed consent, hak dijaga kerahasiaannya, right to privacy. Demikianlah PowerPoint dari penelitian yang dilakukan oleh saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.